Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Kita ketemu di semester tingkat atas ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang arsitektur enterprise atau enterprise arsitektur, ya, yang disingkat EA. Nah, di materi video kali ini kita akan belajar tentang pengenalannya terlebih dahulu ya. Sehingga eh, apa itu enterprise arsitektur? Hmm, Ini ilustrasinya seperti ini ya. Saya kasih ilustrasi, semisal ada Pak Budi gitu. Dia ingin membangun sebuah rumah minimalis, rumah sederhana, yang luas lahannya 6 kali 8, kemudian kamar dari rumah itu ya, dia ingin kamar tidurnya ada 2. Nah, kemudian ada kamar mandinya, gitu ya, ada ruang keluarga, kemudian ada dapurnya. Nah, ketika Pak Budi pengen membangun rumah ini, ya, dia tinggal panggil tukang, gitu kan. Karena rumahnya minimalis sederhana, dia tinggal memberikan instruksi ke tukangnya, Pak, tolong dibangunkan di rumah di lahan 6 kali 8, gitu ya. Kemudian kamar tidurnya saya pengen 2, gitu ya. Yang pertama ada kamar tidur utama, kemudian berikutnya ada kamar tidur yang ukurannya lebih kecil, gitu ya. Kemudian ada kamar mandi, lalu ada ruang keluarga, kemudian ada eh, dapur gitu ya. Dapur sekaligus ruang makan di sini. Nah, karena desain rumahnya ini minimalis, kecil gitu ya. Nggak perlu macam-macam. Pak Budi cukup menerjemahkan ke tukangnya gitu, dan tukangnya bisa membangun rumah tersebut dengan mudah. Nah, kemudian Pak Budi kerja gitu ya. Kemudian 10 tahun kemudian beliau ingin membangun rumah yang lebih luas. Nah, rumahnya ini seperti ini kurang lebih ya. Konsepnya pengen 3 lantai, kemudian dari luas lahannya 20 kali 23, ya, cukup luas sekali ya, 20 kali 23 gitu ya. Kemudian lantainya ada 3, ini berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan konsepnya minimalis. Nah, kemudian jumlah kamar tidurnya ada 6 dan seterusnya, dan dia pengen ada detail-detail seperti ini gitu ya. Lantai 1 diisi apa, lantai 2 diisi apa, lantai 3 diisi apa. Nah, ketika membuat rumah yang konsepnya seperti ini yang sangat besar, nah ini tidak mudah kalau kita langsung manggil tukang kemudian kita terjemahkan, karena bisa jadi ada uh, gap informasi gitu, ada miskomunikasi gitu ya antara Pak Budi pemilik rumahnya dan tukangnya, sehingga untuk menerjemahkan apa yang diinginkan Pak Budi tentunya perlu bantuan sebuah dokumen ya. Kalau di dunia arsitek mungkin akan lebih dikenal dengan istilah blueprint rumah gitu ya, blueprint dari bangunan atau cetak biru dari bangunan, yang dia akan menggambarkan desainnya nanti seperti ini. Nah, desainnya nanti lantai 1 diisi apa, lantai 2 diisi apa, sampai ke detail-detail eh, macam-macam ya. Ini misalkan ada tampak depannya gambarnya nanti seperti apa, tampak sampingnya, tampak belakang, dan potongan AA dan seterusnya. Termasuk dena air bersih, air kotornya seperti apa, instalasi listriknya. Nah, itu perlu digambarkan karena rumahnya sangat kompleks gitu ya. Mulai dari luasnya yang jauh lebih luas, 20 kali 23, kemudian lantainya ada 3. Nah, ini nggak bisa, ketika rumahnya sudah sangat kompleks, kita tidak bisa memperlakukan sebagaimana kalau membangun rumah yang sederhana. Kalau sederhana gini mungkin kita langsung tinggal ngomong aja ke tukangnya, Pak tolong bangunkan rumah gini 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 ya. Tukangnya bisa jadi paham, lebih mudah untuk menerjemahkan. Tapi ketika bangun rumah seperti ini, nah ini kan nggak cukup dengan satu dua tukang, ada banyak tukang yang dilibatkan. Nah, agar tidak salah paham dengan desain bangunannya, nah perlulah dibuat sebuah blueprint. Nah, perlu dibuat sebuah blueprint ini. Nah, itu gambaran tentang enterprise arsitektur ya. Jadi, enterprise arsitektur itu sebenarnya sebuah apa ya, blueprint ya. Kalau di dunia bangunan ya, blueprint rumah, berarti ya nanti ada gambar dari desain rumah. Nah, sedangkan kalau enterprise arsitektur itu sendiri seperti apa? Nah, pada dasarnya enterprise arsitektur itu akan membantu perusahaan ya. Jadi kita akan melihat dengan adanya enterprise arsitektur, kita akan melihat dari kacamata helikopter view. Nah, sebagaimana kalau teman-teman tahu ya, kalau kita naik helikopter, kemudian kita helikopternya mengudara naik ke atas, kemudian kita melihat ke bawah. Nah, helikopter kan posisi helikopter view, helikopternya di atas. Ketika melihat ke bawah, kita bisa melihat banyak hal di bawahnya dengan lebih detail ya. Jadi kecil-kecil ya, gedung-gedungnya jadi lebih kecil dan lebih jelas gitu ya, posisi-posisinya gedung-gedungnya lebih jelas ya, lebih kecil. Tapi kita tahu alur jalannya, peta
peta di bawah yang ada di jalan, peta jalan yang ada di bawah helikopter tersebut, kita bisa melihat dengan lebih jelasnya. Nah, seperti itulah kalau harapan enterprise arsitektur ya. Jadi kita bisa melihat perusahaan dari kacamata helikopter view ya, dilihat dari atas. Nah, sehingga kalau kita definisikan enterprise arsitektur, nah, kita akan melihat dari sisi seperti ini. Kita definisikan dulu tentang enterprise. Apakah enterprise itu? Nah, jadi enterprise itu dapat kita artikan seperti ini, sekumpulan organisasi yang dia menjalankan sebuah tujuan yang sama. Jadi kalau ada organisasi yang dia di dalamnya terdiri dari berbagai unit, nah terdiri dari berbagai unit, ada unit A, unit B, unit C, nah dan masing-masing unit ini dia menjalankan sebuah tujuan yang sama, nah itulah disebut sebagai enterprise. Dan enterprise ini bisa terdiri dari multiple enterprise, yang artinya apa? Bisa terdiri dari anak usaha. Dan juga bisa juga kalau kita perlu luas lagi, kita extend gitu ya, kita bisa mencakup enterprise itu bisa mencakup partner, supplier, termasuk juga customer, orang yang memanfaatkan produk yang dibuat oleh organisasinya. Nah, itu pengertian dari sebuah enterprise. Jadi kata kuncinya adalah enterprise itu kalau ada sekelompok organisasi, ya, sekelompok bagian yang dia mengarah kepada suatu tujuan yang sama, nah itulah yang disebut sebagai enterprise. Kemudian, kalau arsitektur itu sendiri apa artinya? Enterprise arsitektur ya, atau tadi pengertian tentang enterprise, nah kalau sekarang pengertian tentang arsitektur. Nah, arsitektur itu sendiri adalah dia akan berisi sebuah deskripsi formal dari sebuah sistem atau rencana detail dari sebuah sistem. Yang gimana dia akan menggambarkan komponen-komponen yang ada di suatu organisasi. Nah, enterprise sendiri, arsitektur enterprise sendiri itu terdiri dari 4 domain. Nah, ada domain bisnis, data, application, teknologi. Jadi kalau kita bahas lagi ya, enterprise tadi apa? Enterprise adalah sebuah organisasi atau bagian-bagian yang dia akan mengarah kepada tujuan yang sama, itu disebut sebagai enterprise. Sedangkan kalau arsitektur adalah berisikan detail dari detail rencana dari sebuah sistem. Nah, sistemnya sendiri apa yang digambarkan? Nah, enterprise arsitektur itu yang digambarkan di dalam sistem itu ada istilah layer ya, dan layernya ada 4 layer, yaitu ada bisnis, data, application, dan teknologi. Nah, sehingga enterprise arsitektur itu apa? Enterprise arsitektur itu adalah dia akan digambarkan dalam bentuk sebuah blueprint yang akan menggambarkan sistem yang ada di suatu organisasi. Nah, sistemnya itu tadi menggambarkan apa? Sistem itu akan menggambarkan 4 layer ini, bisnis, data, application, dan teknologi. Nah, demikian materi pengenalan enterprise arsitektur ya. Nah, jadi kalau kita singkat ya rangkumannya, apa sih enterprise arsitektur itu tadi? Saya ulangi lagi. Jadi enterprise arsitektur itu dia adalah sebuah blueprint atau cetak biru dari suatu organisasi. Nah, apa yang digambarkan? Yang digambarkan adalah layer dari enterprise arsitektur, yaitu bisnis, data, application, dan teknologi, atau kalau disingkat BDAT. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.